Oke bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Peternak Tradisional. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan nama budaya. Terus apa lagi? Oke ya, akhir-akhir ini kita mau jagong lagi ya. Nih mau ngobrol-ngobrol lagi seputaran ayam kampung ini. Dan akhir-akhir ini ya, kenapa kok banyak sekali peternak pemula yang hanya sekali mengisi kandangnya, tapi setelah itu kok dia sudah libur lagi ya teman-teman ya, alias tidak mau mengisi lagi. Entah itu dari peternak KUB, entah itu dari peternak pejantan, entah itu dari peternak joper dan lain sebagainya. Ini ada dua kandang yang kemarin saya datangi ya, saya bikin konten juga. Yang pertama itu peternak KUB dan yang kedua adalah peternak ayam jantan, ayam pejantan miliknya Mas Yudi dan juga miliknya Mas Junet ya, yang kemarin sempat kita upload di YouTube saya ini. Dan yang Mas Junet tuh ya, yang peternak ayam KUB malah itu tidak sampai melanjutkan, tidak sampai di pembesaran, malah hanya setengah jalan sudah ayamnya sudah dijual rugi. Terus untuk yang kedua yang namanya Mas Yudi kemarin ya, yang ayamnya pejantan itu yang langsung ternak 500 ekor, itu masih mending lah, masih dapat untung berapa ya, sekitar bersih 500 itu ya, sekitar 2 bulan teman-teman. Terus saya tanya lagi, kok tidak diisi lagi kandangnya Mas, kenapa? Katanya ya tidak sumbut gitulah. Dan di sini kita mau bahas juga ya, kenapa kok mereka berdua ini tidak mau melanjutkan peternakan ayamnya gitu loh. Mungkin dari mereka ini yang dilihat adalah di saat mau peternak adalah keuntungan dari orang lain ya, atau hasil dari para peternak lain. Untungnya dilihat, untungnya gede, terus dilihat untungnya banyak, terus mereka berdua ini ya ikut terpincut, belum tahu seluk-beluknya, belum tahu pemasarannya, belum tahu cara merawatnya, dan belum tahu racikan pakannya itu seperti apa. Langsung beternak dengan skala yang saya kira itu cukup lumayan banyak ya teman-teman ya. Terus yang kedua mungkin adalah untuk, katanya itu ya coba-coba katanya. Nah itu saya tanya itu seperti itu, untuk coba-coba daripada nganggur katanya sih. Tapi yang namanya peternak yang ada nyawanya kan tidak bisa untuk coba-coba, karena ya kita tahu sendirilah, kalau kita salah jalan aja itu nyawa taruhannya ya, nyawanya hewan maksudnya. Bukan nyawa kita sendiri. Kita bisa menyimpulkan, karena untuk melakukan sesuatu itu memang semua itu harus dipersiapkan ya, dari segi pemasarannya, dari segi ilmunya, terus dari segi tempatnya itu juga sangat-sangat diperhatikan ya. Terus kok mereka itu bisa nggak mau lagi gitu lah, padahal itu kan pertama itu kan memang seharusnya itu kan memang untuk apa ya, pertama ya untuk pengalaman lah, cari pengalaman dulu lah ya. Kalau coba-coba itu kok saya riskan kalau katanya untuk coba-coba, tapi awal mula itu emang harus apa namanya itu, harus untuk pelajaran lah ya, untuk nanti untuk kedepannya tuh selanjutnya itu seperti apa, kan bisa diambil pengalamannya dari yang pertama tadi. Sudah sering kita bahas lah ya, yang namanya usaha itu tidak ada sukses yang instan, semua butuh proses, butuh mental. Karena yang pertama adalah yaitu mungkin cari pasarnya dulu ya teman-teman ya. Kalau kita belum tahu pasarnya, kalau ujuk-ujuk kita beternak dengan skala banyak, itu mungkin saya kira itu malah akan dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang hanya ingin mengambil keuntungan semata, yang hanya ingin mengambil untungan dari sepihak saja, tidak memperhatikan, tidak memperhatikan mitranya gitu. Saya pernah tanya-tanya ya pada ya inilah apa, Mas, katanya itu ternak ayam tuh susah ya, ternak ayam seperti ini, jenis ini itu susah ya untuk pemasarannya. Terus beliau bilang, enggak susah Mas, yang penting kita sudah jalani dulu, nanti pasarnya banyak kok, nanti yang cari juga banyak. Itu seperti itu katanya. Itu saya pernah apa ya, itu pernah jagong-jagong, pernah ngobrol di warung, ketemu salah satu penyedia DOC, atau sudah jalani atau sudah dilakoni, nanti banyak sekali yang cari ayam jenis ini, katanya seperti itu. Nah mungkin dari situ itu para peternak itu tergiur, katanya itu harga dagingnya itu sangat lumayan bagus ya, per kilonya 45.000, terus nanti pasarnya juga gampang, terus cara merawatnya juga gampang, pakannya juga irit katanya. Tapi setelah dijalani sendiri, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan oleh para penyedia DOC tadi ya. Banyak sekali ini, kemarin sudah 2 orang yang saya datangin tuh ya, sempat kita upload ya di channel saya tuh, peternak KUB tuh banyak hanya yang KUB itu malah hanya setengah jalan, terus yang
pejantan itu ya malah ya sudah bisa full panen, tapi masih tersisa berapa ekor gitu kan, tidak diambil semua oleh apa namanya, bakolnya atau oleh tengkulaknya. Katanya itu bobotnya kurang, terus katanya itu stoknya di kandang sudah banyak, stoknya di rumah sudah banyak. Kalau kita sekali hanya melakukan sekali saja ya saya kira itu tidak dapat apa-apa memang, karena dari awal itu kan kita sebagai media untuk pelajaran ya. Nanti kita kelanjutnya itu kita selidiki, terus kita riset sendiri kok bagaimana kok bisa seperti itu, bagaimana seharusnya mendapatkan hasil yang bagus, terus bagaimana kita bisa bisa membuat harga yang bagus, terus bagaimana kita bisa membuat racikan pakan sendiri supaya tidak ketergantungan. Karena memang untuk saat ini di sini itu harga harga jagung itu lumayan agak turun, ini sudah lumayan banyak lah turunnya ini ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan juga untuk meraciknya. Tapi juga kebanyakan kita ini ya, saya sendiri kadang itu memang malas ya untuk melakukan riset, membuat pakan yang sangat murah dan efektif sebenarnya untuk ternak kita. Maunya kita itu instan, maunya kita itu ya langsung ada, itu langsung beli, terus maunya kita itu langsung tersedia gitu ya. Kita tidak usah repot-repot untuk membuat pakan racikan sendiri. Padahal kan kebanyakan orang ternak hewan itu yang berat tuh di ongkos pakan. Jadi kita sebagai peternak rumahan skala kecil ya, kita harus dituntut untuk selalu bisa membuat pakan alternatif tentunya, supaya kita itu tidak terbebani dengan pakan pabrikan gitu loh. Ya akibatnya tadi karena tergiur dengan harga murah, katanya pakannya murah terus irit. Nah, banyak para peternak pemula yang dari nol ini berbondong-bondong untuk menekuni di bidang usaha peternakan. Dan setelah dijalani ternyata susah banget ya ternyata ya. Itulah pentingnya ya teman-teman ya, kita harus sharing-sharing dulu kepada para peternak yang sudah sukses tuh, kok bisa itu seperti apa, kok bisa sukses itulah. Jangan asal kita lihat hasilnya lalu kita ikut-ikutan beternak tanpa tahu ilmunya, hanya mengandalkan penglihatan kita terhadap keberhasilan orang lain ya. Oke, mungkin demikian tadi teman-teman ya video kita hari ini, jagung kita hari ini. Kok banyak sekali para peternak pemula ini pada gulung tikar dan cara mengatasinya seperti apa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional.